lebih percaya diri ya. Oke, baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada sesi praobservasi ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran Ibu nanti yang ingin dicapai pada satu pembelajaran kira-kira apa? Baik Ibu Eca, jadi saat pembelajaran nanti tujuan pembelajaran yang dicapai itu peserta didik dapat mengidentifikasi organ reproduksi pada pria, dan mereka juga bisa menjelaskan proses spermatogenesis atau pembentukan sperma di dalam tubuhnya. Oke, berarti ini tentang materinya nanti tentang organ reproduksi pria ya? Iya Ibu Eca. Baik, area pengembangan yang ingin dikembangkan pada siswa nanti yang bagaimana? Area pengembangannya yang diharapkan Ibu Eca, siswa itu bisa menemukan sendiri atau mengidentifikasi organ reproduksi sesuai dengan gambar dan literatur yang mereka baca. Jadi nanti mereka menemukan sendiri dan mengidentifikasi ya, dari literatur dengan media-media nanti yang akan ditampilkan. Ya Ibu Eca. Oke, baik, model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti. Untuk model pembelajaran Ibu Eca, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana nanti itu sintaksnya sesuai sintaks. Yang pertama, dia nanti akan diberikan stimulus atau rangsangan berupa gambar dan video pembelajaran. Nah, dari situ siswa diharapkan bisa mengidentifikasi masalah yang ada, merumuskan masalah dan membuat hipotesis sementara. Setelah merumuskan masalah, mereka diharapkan untuk mengumpulkan data di dalam kelompok Ibu Eca. Nanti mereka dibagikan ke dalam kelompok. Nah, saat di dalam kelompok nanti di situ ada proses pengolahan data. Setelah pengolahan data nanti ada verifikasi. Nah, mereka pembuktian bahwa benar tidak data yang mereka dapat itu dengan proses presentasi. Setelah itu nanti kita akan menarik kesimpulan bersama. Oke, jadi nanti model pembelajaran itu discovery learning dengan sintaks yang sudah Ibu jelaskan yang sangat baik. Baik, strategi pembelajaran yang akan dilakukan nanti seperti apa? Strateginya Ibu Eca, pertama nanti saya akan menayangkan video dan gambar. Di situ nanti ada diferensiasi kontennya, video dan gambar. Setelah itu prosesnya nanti mereka akan duduk di dalam kelompok. Nah, kelompoknya juga heterogen Ibu Eca. Jadi nanti ada dua diferensiasi ya, diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses. Oke, sasaran kelas nanti kelas berapa? Nanti ini sasarannya untuk kelas 9 Ibu Eca, khususnya di kelas 9B. Ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira waktunya? Untuk waktunya itu sebentar jam 9. Jam 9. Iya. Baik Ibu. Demikian sesi praobservasi Ibu. Harapannya semoga apa yang kita diskusikan hari ini sebentar saat Ibu melaksanakan itu terlihat. Ya. Baik Ibu, silakan melaksanakan observasinya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Aku silakan pimpin kita dalam doa. Tujuan pembelajarannya adalah kamu atau peserta didik dapat mengidentifikasi organ reproduksi yang ada pada pria dan
Coba diidentifikasi. Ini merupakan gambar anatomi dari organ reproduksi pria. Yang laki-laki lihat tahu kok di dirinya ada apa. Yang kamu lihat itu hanya bagian luarnya. Di dalam organ reproduksinya kamu ada ini bagian. Oke, ini gambarnya. Sekarang coba kita lihat proses bagaimana sperma dihasilkan di dalam tubuh. Jadi sperma dihasilkan di dalam testis. Ini di dalam testisnya kamu ada bagian seperti ini. Sel-sel di dalam. Sel dari spermatogonoid akan membelah jadi spermatosit primer. Satu sel pertama. Sel ini akan membelah di dalam tubuh ini. Dalam tubuh akan membelah. Kalau sudah belah jadi dua namanya secondary atau spermatosit yang sekunder. Terus dia akan membelah jadi empat. Ini sudah haploid. Selnya hanya satu. Spermatid. Spermatid ini yang nantinya akan bertumbuh menjadi sperma. Nah, sperma tersusun dari kepalanya atau akrostop dan ekor. Nah, ekor dan kepala ini yang masuk nanti ke dalam tubuh. Kalau laki-laki tahu kok cairan putih yang keluar dari dalam tubuh. Yang laki-laki sudah. Perempuan jangan bayar. Laki-laki sudah. Mereka yang tahu perilakunya ini. Nah, yang keluar itu nanti jutaan bagian akrosom dan dia punya ekor. Itu yang keluar menuju ke ovum nanti. Nah, nanti kita bahas setelah organ reproduksi, Pak. Bagaimana ini sperma yang sudah dihasilkan masuk ke dalam tubuh. Oke. Nah, dari gambar dan video yang Ibu bayangkan, apa yang bisa kamu hipotesis sekarang yang bisa kamu kandalkan, yang kamu dapatkan dari gambar ini, dari video ini? Hal baru apa yang kamu temukan? Atau adakah pertanyaan baru? Apa itu? Apa yang kamu temukan? Ya, Sama bertanya. ya. Kenapa sperma bisa keluar dari dalam? Bagaimana sperma bisa keluar dari dalam tubuh? Siapa yang bisa jawab ini? Bagaimana sperma bisa keluar? Hipotesisnya kamu, jawaban sementaranya kamu, bagaimana dia bisa keluar? Dari dalam kita punya tempat.
simpan. Bagaimana ini jawaban sementara bisa terjawab. Mari kita duduk di dalam kelompok. Oke, silakan duduk di dalam kelompoknya. Kelompoknya Angel di depan, Angel, Geisha, kita punya nomor, oke? Angel di sana, Geisha, kelompoknya Delia, Risa di belakang, kelompoknya siapa lagi? Gaven di sini dan Janet di sini. Ya, silakan duduk di dalam kelompok. Yang ini nomor satunya, identifikasi. Jadi pandangannya. Ini sama yang bagian dua. Ini kan gambarnya. Sekarang kamu lihat gambarnya mana yang ini. Identifikasi ini mana yang ini. Ini organ apa namanya? Jadi identifikasinya nomor satu, organ reproduksi pada pria. Kamu identifikasikan ini bagian apa? Setelah mengidentifikasi, jawab pertanyaan. Di bagian pertanyaan, ya. Nomor 1, 3, dan 4. Pertanyaannya silakan ditulis di sini jawabannya. Oke, paham? Oke, silakan bekerja.
Bagaimana menurut kelompoknya kamu? Sama atau ada yang berbeda dengan jawaban sama? Oke. Jadi setelah kita mengidentifikasi organ reproduksi pada pria, ada berapa organ? Ada berapa organ di organ reproduksi pria? Ada 9. Jadi organ reproduksi laki-laki, anak-anak saya yang laki-laki, kamu lihat bagian luar. Bagian luarnya kita itu hanya penis kan? Di bagian dalam organ reproduksinya kamu ada 9 yang mendukung atau menunjang. Jadi fungsi organ reproduksi pria untuk menghasilkan sperma. Oke. Nah kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang bagaimana sperma dapat dikeluarkan dari hipotesisnya tadi bagaimana? Karena ada proses ejakulasi. Betulkah proses ejakulasi bisa mengeluarkan sperma? Iya, benar. Oke, luar biasa. Jadi proses ejakulasi akan menghasilkan, akan mengeluarkan sperma dari dalam tubuh. Laki-laki. Untuk laki-laki. Ya, Bu. Ya. Anak-anak saya yang laki-laki, apakah sudah akil balik? Sudah mimpi basah? Sudah. Kalau sudah saat, sudah di usianya, sudah akil balik, maka sudah remaja. Nah dari pelajaran kita tadi tentang organ reproduksi pada pria ini, kesimpulan apa yang bisa kita tarik bersama? Kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Apa yang kamu dapat hari ini? Ya, silakan Kita Tio. harus menjaga organ reproduksi dengan baik. Harus menjaga organ reproduksi dengan baik. Apalagi yang kita dapat hari ini tentang ini organ reproduksinya laki-laki. Laki-laki dapat mengeluarkan cairan sperma. Ada kita dapat apa ya? Dapat mengeluarkan cairan sperma. Ya, Delano. Kita tahu bagaimana sperma dibentuk, di mana tempat terbentuknya sperma. Jadi yang laki-laki kita punya 9 organ yang menyusun kita punya organ reproduksi. Fungsi utamanya untuk apa kita punya organ reproduksi yang pria? Untuk ya apa ya? Dapat bio. Apa fungsi utama organ reproduksinya tahu? Menghasilkan sperma.
Jadi kami terima kasih atas berkatmu pada pelajaran tadi, sehingga kami dapat mengerti atas perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi Bu Alicia. Selamat pagi Bu Eca. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu Eca, bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik Bu Alicia. Baik Bu Alicia, saya menyampaikan terima kasih sebelumnya karena telah menyediakan waktu mulai dari kegiatan praobservasi, observasi sampai dengan ini hari kita melaksanakan kegiatan pasca observasi ya. Saya ingin menyampaikan tujuan dari kegiatan pasca observasi ini Ibu. Saya ingin mengajak Ibu kita berdiskusi banyak hal sebentar terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan dan coba kita sama-sama mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan Ibu ya. Iya Ibu. Oke, baik Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait hal yang telah saya amati saat pembelajaran kemarin, ada beberapa hal nih yang saya mau tanyakan kepada Ibu Alicia. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Alicia saat melaksanakan pembelajaran kemarin? Baik Ibu Eca, perasaan saya saat melaksanakan pembelajaran kemarin sangat senang dan menyenangkan sekali berada di dalam kelas Ibu Eca. Oke, baik Ibu ya. Senang dan sangat menyenangkan ya. Lalu berikutnya, bagaimana perasaan Ibu Alicia saat ada saya di dalam kelas saat Ibu melaksanakan pembelajaran? Baik Ibu Eca, saat ada Ibu Eca di dalam kelas, jujur saya sedikit grogi dan sedikit takut juga Ibu karena selain anak-anak ada orang baru di dalam kelas Ibu. Tapi karena sudah sering kita melakukan observasi, jadi lambat laun perasaan grogi dan takut saya pun juga semakin hilang dan sudah terbiasa Ibu. Oke, baik Ibu ya, memang seperti itu Ibu. Siapapun saat di observasi pertamanya itu ada kerugiannya. Tapi karena itu tadi seperti yang Ibu sampaikan, kita sudah sering diobservasi oleh kepala sekolah, jadi itu juga lambat laun itu bisa diatasi perasaan groginya Ibu ya. Iya, Baik Ibu. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang telah kita bahas kemarin saat praobservasi, apakah sudah tercapai atau belum saat pembelajaran kemarin? Baik Ibu, tujuannya sudah tercapai dengan baik dan area pengembangannya juga sudah tercapai dengan baik sesuai dengan yang kita bahas sebelum observasi di kelas. Oke, baik Ibu ya, tujuan dan area pengembangannya sudah tercapai dengan baik. Lalu berikutnya bisa Ibu ceritakan kembali nih proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, itu strateginya, lalu model pembelajaran yang Ibu gunakan saat pembelajaran kemarin. Baik Ibu, untuk proses pembelajaran secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Mulai dari strateginya Ibu, dari diferensiasi kontennya sudah berjalan baik, terus diferensiasi produk juga Ibu, mereka sudah berdiskusi dengan baik. Lalu untuk model pembelajarannya Ibu, model pembelajarannya juga sudah sesuai dengan sintaks yang ada, jadi sudah berjalan lumayan baik, namun mungkin ada beberapa hal Ibu yang harus diperbaiki lagi dan juga harus dikembangkan kembali. Oke, baik Ibu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa strateginya sudah berjalan dengan baik, diferensiasi konten prosesnya, lalu model pembelajaran kemarin itu discovery learning sesuai dengan sintaksnya sudah dilaksanakan dengan baik. Lalu tadi Ibu sampaikan bahwa ada yang mau diperbaiki dan dikembangkan. Kira-kira apa yang mau diperbaiki dan dikembangkan lagi dari proses pembelajaran kemarin? Baik Ibu, kalau yang mau saya perbaiki itu mungkin di diferensiasi kontennya Ibu. Kemarin itu saya menayangkan gambar dan video. Setelah saya melihat di dalam kelas anak-anak lebih cenderung senang dengan video Ibu. Jadi mungkin nanti di diferensiasi konten itu saya lebih membandingkan videonya dibandingkan gambar. Terus untuk pengembangannya Ibu mungkin nanti diferensiasinya kemarin itu kontennya sudah berjalan, prosesnya sudah berjalan, mungkin akan ditambahkan dengan diferensiasi produknya sehingga anak-anak bisa menghasilkan
suatu produk sesuai dengan kemampuannya masing-masing Ibu. Terus untuk model pembelajaran kemarin itu sudah baik sekali, mungkin nanti akan saya tingkatkan lagi Discovery Learning ini, dan mungkin juga akan saya tambahkan dengan model pembelajaran lain Ibu, mencoba model pembelajaran lain yang sesuai juga dengan kebutuhan peserta didik kita. Oke Bu ya, baik sekali tadi hal yang mau Ibu perbaiki itu sesuai dengan yang Ibu lihat pada saat pembelajaran, bahwa anak-anak itu lebih suka nonton video Ibu ya. Iya, Saya juga melihatnya begitu, dan lalu Ibu mau mengembangkan terkait diferensiasi produk karena kemarin hanya konten dengan proses, dan juga Ibu mau kembangkan lagi model-model pembelajaran lain ini yang dapat meningkatkan keaktifan siswa. Oke, baik Ibu. Kira-kira ada tidak hambatan saat proses pembelajaran kemarin? Baik Ibu Eca, untuk hambatan pasti ada hambatan Ibu Eca. Dengan hambatan kemarin itu ada beberapa siswa yang kurang aktif dan juga kurang fokus Ibu dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu ya. Hambatannya bahwa ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dan kurang fokus Ibu dalam pembelajaran. Mungkin ada hambatan lain Ibu selain hambatan itu? Ada Ibu, kalau hambatan itu yang berikutnya mungkin karena materi Ibu. Karena materi kemarin kami membahas organ reproduksi pria dan bagaimana proses sperma dibentuk, masih ada beberapa anak-anak yang canggung untuk membahas ini. Yang perempuan juga canggung untuk melihat gambar dan video yang ditayangkan. Yang laki-laki lebih banyak ketawa Ibu melihat videonya begitu. Oke, baik Ibu ya. Itu hambatannya. Kemarin ada dua hambatan, bahwa ada siswa yang masih kurang aktif, lalu kurang fokus, lalu hambatan berikutnya mungkin dari materinya, sehingga anak-anak itu canggung saat pembelajaran. Oke Bu, baik, dari dua hambatan ini yang Ibu sampaikan, kira-kira solusinya seperti apa Ibu ya? Solusinya Ibu ya, mungkin yang pertama untuk anak-anak yang kurang fokus Ibu, yang kurang aktif, mungkin lebih intens lagi saya perhatikan nanti di dalam kelas, dan lebih memberikan mereka ruang supaya mereka bisa presentasi sesuai dengan kemampuannya, dan supaya mereka lebih aktif saat berdiskusi. Mungkin diberikan satu stimulus atau rangsaan bahwa kamu yang terbaik di kelompok ini, sehingga dia mau bekerja Ibu. Terus untuk materi Ibu, mungkin sebelum pembelajaran nanti saya akan memberitahu dulu ke anak-anak bahwa hari ini kita mau belajar tentang organ reproduksi. Nah, saat membahas ini mungkin tidak perlu canggung, tidak perlu ragu. Mungkin mereka berpikir ini tabu untuk dibahas Ibu. Padahal kita membahas ini hanya untuk pembelajaran di dalam lingkup ruangan kelas, bukan di luar ruangan kelas Ibu. Oke Bu, solusinya sangat baik Ibu ya. Solusi dari dua hambatan tadi yang Ibu tambahkan, solusi yang sangat baik, di mana Ibu akan lebih memperhatikan siswa ini lebih intens dan memberikan mereka apresiasi Ibu ya. Dan juga Ibu juga nanti akan memberikan arahan itu sebelum Ibu masuk ke materi tentang ini, supaya mereka tidak terlalu canggung nanti saat belajar. Baik Ibu, dari apa ini tadi yang diperbaiki, hal yang mau diperbaiki, lalu hal yang dikembangkan, dan juga solusi ini dari hambatan yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira kapan waktu pelaksanaannya? Baik Ibu, kalau ditanya kapan, mungkin untuk pembelajaran berikutnya Ibu, karena materi ini masih berlanjut. Minggu depan kami akan membahas tentang organ reproduksi wanita Ibu. Mungkin sebelum itu saya akan membicarakan dengan mereka di kelas bahwa ini kita belajar hanya untuk mengetahui organnya, bukan hal yang canggung, bukan hal yang tabu, sehingga saat pembelajaran mereka bisa belajar dengan baik Ibu. Oke, baik Ibu ya. Terkait yang pengembangan tadi Ya. Ibu, mungkin nanti juga di pembelajaran berikutnya akan saya coba Ibu produknya diferensiasikan lagi supaya hasilnya lebih baik. Oke, baik Ibu ya. Terima kasih Ibu karena sudah berdiskusi hari ini, dan Ibu juga sudah menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin saat pembelajaran Ibu ya. Mulai dari strategi pembelajaran, bahwa kemarin itu sudah nampak strategi pembelajaran diferensiasi konten, di mana Ibu menayangkan ada gambar, ada video, lalu diferensiasi prosesnya, bahwa anak-anak itu sudah dibagi dalam kelompok, mereka juga mengerjakan karena PD dengan Ibu ya. Lalu berikutnya terkait model pembelajaran Discovery Learning, semua sintaksnya itu sudah dilaksanakan dengan baik. Ibu memberikan stimulus atau rangsangan itu kemarin dengan video, lalu mengidentifikasi masalahnya, itu mereka mengajukan pertanyaan, lalu mereka menjawab lagi pertanyaannya gitu, lalu mereka mengumpulkan informasi Ibu, lalu terakhirnya mereka bisa menarik kesimpulannya bersama. Lalu yang terakhir terkait hambatan yang Ibu sampaikan, memang itu juga yang saya lihat kemarin, tapi saya yakin Ibu bisa memperbaiki ini dengan baik.
Ibu ya. Ya baik Ibu, demikian sesi pasca observasi ini. Harapannya semoga apa yang bisa didiskusikan hari ini dapat dilaksanakan dalam pembelajaran demi kebaikan anak-anak ya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu. Selamat Ya, pagi. selamat pagi.